Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas, Prodi Manajemen kelas D, semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Materi kuliah kali ini adalah tentang aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Pak Masda TNI Dr. Agus Sudarya SESH MM MSC. Sebelum ke materi, kita harus tahu dulu tentang pengertian hukum. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan dimaksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman atau sanksi. Adapun tujuan dan fungsi hukum. Tujuan dari hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Di samping itu juga ada tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang dan bersifat memaksa, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dapat mencapai tujuan hukum. Lalu kita akan membahas lebih dalam lagi untuk materi dasar hukum penanaman modal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing atau PMA. Lalu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Adapun pengertian modal asing dan modal dalam negeri. Modal asing dalam pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal Asing adalah 1. Pembayaran luar negeri yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk membiayai perusahaan. Lalu yang kedua, alat-alat perusahaan termasuk penemuan baru milik orang asing, bahkan yang diimpor yang tidak dibiayai dengan kekayaan devisa Indonesia. Lalu yang ketiga, ada bagian hasil perusahaan yang berdasarkan undang penanaman modal asing diperkenankan untuk ditransfer. Lalu kita untuk bahas pengertian modal dalam negeri. Itu ada pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri, yaitu bagian kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak dan benda yang dimiliki oleh negara, swasta atau asing domestik yang digunakan untuk menjalankan usaha. Di sini pun ada perbedaan pokok perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Untuk penanaman modal asing, perbedaan pokoknya itu seluruh atau sebagian saham dimiliki pemodal asing. Lalu perusahaan harus berbentuk perseroan terbatas atau PT. Lalu waktu berusaha 30 tahun dan dapat diperpanjang 30 tahun. Lalu tidak diizinkan melakukan perdagangan eceran. Lalu peningkatan kepemilikan saham
pada pemegang saham, terutama saham nasional. Lalu tidak dapat pinjaman bank perintah kecuali untuk modal kerja. Dan yang terakhir, akte pendirian dibuat setelah ada persetujuan. Lalu perbedaan pokok perusahaan penanaman modal dalam negeri yaitu seluruh saham dimiliki warga negara Indonesia atau perusahaan nasional. Lalu perusahaan tidak harus berbentuk perseorangan terbatas atau PT. Waktu berusaha selama status jadi penanaman modal dalam negeri. Diizinkan melakukan perdagangan eceran dan dapat berusaha selain disetujui sebagai penanaman modal dalam negeri. Perbedaan selanjutnya, tidak ada kewajiban peningkatan kepemilikan saham dan dapat menggunakan pinjaman dari bank pemerintah. Lalu perbedaan yang terakhir, untuk penanaman modal dalam negeri, akte pendirian dapat dibuat sebelum persetujuan. Di sini kita bahas untuk perjanjian multilateral dan perjanjian bilateral. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian multilateral? Yaitu International Center of Settlement of Investment Disputes, atau biasa disingkat dengan ICID. Undang-Undang Nomor 5 ayat 68, Indonesia telah meratifikasi Multilateral Investment Guarantee Agency atau MIGA, yaitu Kepres nomor 31/86, Indonesia telah menyetujui. Lalu untuk perjanjian bilateral adalah persekutuan peningkatan dan perlindungan penanaman modal atau PAM atau biasa dibahas dengan Investment Guarantee Agreement atau IGA, yaitu 55 negara. Adapun kebijakan penanaman modal yaitu kebijakan teknis. Lalu ada sektor pertambangan atau pertambangan umum dalam rangka penanaman modal asing dalam bentuk kontrak karya. Lalu pertambangan batu bara dalam rangka penanaman modal asing dalam bentuk perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara. Lalu ada jasa pengeboran minyak dan gas bumi. Pengeboran migas dilepas pantai atau offshore drilling dalam rangka penanaman modal asing harus berpatungan dengan peserta nasional. Maksimal saham asing 95%. Di sini pun ada permasalahan dalam peningkatan investasi. Persepsi investor asing terhadap iklim investasi, yaitu mencakup kepastian hukum, undang-undang ketenaga kerjaan, lalu ada hubungan pusat dan daerah, perpajakan dan bea cukai, lalu kebijakan insentif belum kompetitif. Lalu adanya persaingan antar negara untuk menarik investasi global. Adapun langkah-langkah atau strategis penyelesaian RUU penanaman modal, konsepnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian di bawah koordinasi Menteri Perdagangan. Penyelesaian RPP sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau pengganti PP Nomor 25 Tahun 2000, mengusulkan adanya insentif fiskal yang lebih menarik, pelayanan penanaman modal yang sederhana, cepat, transparan, dan akuntabel. Penanaman modal. Segala bentuk kegiatan menanam modal
baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Adapun penanaman modal dalam negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun penanaman modal asing yaitu kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan modal dalam negeri. Modal asing dan modal dalam negeri yaitu ada dua. Modal yang dimiliki oleh negara asing atau perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh modal asing. Lalu modal yang dimiliki oleh negara Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau berbadan hukum. Di sini adapun asas penanaman modal, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, ada perlakuan yang sama, adapun kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi rasional. Yaitu di sini ada tujuannya tersebut, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kedua ada menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Lalu ada untuk meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Lalu yang keenam, untuk mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Dan selanjutnya adalah untuk mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi yang real. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain ada tujuan, di sini pun ada pun larangannya, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang berbentuk PT dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lain. Lalu larangan yang kedua adalah apabila hal tersebut dilanggar, perjanjian pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Lalu larangan yang terakhir adalah tujuan larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang tetapi secara materi pemiliknya adalah orang lain. Cukup untuk pembahasan materi kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk membahas penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.